Halo guys, balik lagi di Headline Liputan6.com edisi 16 Februari 2022 bersama saya Ratu Sri Asmirat yang kali ini akan membahas tentang rencana pengurangan masa karantina bagi WNI dan WNA. Amankah? Berikut penjelasannya. Masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN akan mengalami penyesuaian, baik untuk WNI maupun WNA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan karantina yang semula 5 hari kini dapat dipersingkat menjadi 3 hari mulai pekan depan. Namun, karantina 3 hari yang akan diterapkan minggu depan hanya ditujukan bagi pelaku perjalanan luar negeri yang telah mendapat vaksin booster. Kemudian, syarat umum karantina 3 hari lainnya adalah tetap melakukan entry dan exit tes PCR, dengan exit tes PCR dilakukan di hari ketiga di pagi hari dan PPLN dapat keluar ketika hasil negatif keluar. PPLN yang sudah selesai karantina juga diimbau tetap melakukan PCR tes mandiri di hari kelima dan melaporkan kondisi kesehatan kepada puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Selain itu, Luhut juga mengatakan jika situasi pandemi COVID-19 di tanah air terus membaik, pemerintah berencana menurunkan masa karantina bagi seluruh PPLN menjadi 3 hari mulai 1 Maret 2022 atau bahkan lebih awal. Menurut Luhut, pemerintah sangat berhati-hati dalam menerapkan karantina bagi PPLN. Sebab saat beberapa negara telah menerapkan bebas karantina, Indonesia tetap menerapkan kebijakan karantina 5 hari bagi pelaku perjalanan luar negeri. Diketahui bahwa beberapa negara, khususnya di Asia, telah kembali membuka diri dan bahkan menerapkan aturan bebas karantina bagi PPLN yang datang ke negaranya. Negara seperti Kamboja, Fiji, India, Laos, Nepal, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Uni Emirat Arab telah mengizinkan pendatang masuk ke negaranya tanpa karantina. Meski begitu, dalam banyak kasus, penerapan karantina bergantung pada status hasil tes atau vaksinasi pengunjung. Perlu diketahui bahwa karantina wajib tetap akan diberlakukan bagi mereka yang dinyatakan positif selama pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di bandara. Bagi Indonesia sendiri, selain berencana memangkas masa karantina menjadi 3 hari mulai pekan depan, pemerintah juga akan menghapus kebijakan karantina bagi PPLN pada 1 April 2022. Namun, pemerintah lebih dulu akan melihat kondisi dan situasi COVID-19 di tanah air sebelum melaksanakan penghapusan tersebut. Jika situasi COVID-19 nasional semakin membaik dan terkendali, barulah rencana tersebut dijalankan. Menurut Luhut, indikator capaian vaksinasi COVID-19 juga menjadi pertimbangan untuk penghapusan kebijakan karantina PPLN. Pemerintah pun akan terus mengejar target vaksinasi dosis kedua, terutama untuk lansia. Namun, aturan ini menimbulkan pertanyaan baru, yakni apakah masa karantina 3 hari aman dari ancaman Omikron? Menjawab hal itu, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menerangkan, jumlah paparan COVID-19 pada orang yang sudah divaksinasi booster lebih cepat turun. Dengan demikian, masa penyembuhan pada mereka yang sudah divaksin cenderung lebih cepat, dan risiko menulari orang lain cenderung lebih kecil. Tapi di sisi lain, epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Triunis Miko menilai, pemerintah terkesan mementingkan ranah ekonomi dibandingkan kesehatan. Terlebih, vaksinasi termasuk vaksinasi booster sebetulnya tidak dapat sepenuhnya menjamin seseorang untuk tidak terinfeksi varian COVID-19 apapun. Vaksinasi bertujuan mencegah seseorang dari keparahan sakit akibat virus corona. Sebab varian Omikron diketahui dapat menembus imunitas sehingga banyak individu yang telah mendapat booster pun terinfeksi. Dengan demikian, menurut Miko, bila sudah mendapat booster, bukanlah alasan untuk mempersingkat masa karantina. Sementara itu, epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman mengungkap bahwa memang pelonggaran peraturan terkait COVID-19 di beberapa negara lainnya juga sudah dilakukan. Menurutnya, hal tersebut ada kaitannya dengan memulihkan aktivitas atau roda kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Meskipun di Indonesia sendiri sebenarnya status vaksinasi COVID-19 pun belum cukup untuk mencapai herd immunity.
Dia menyatakan bahwa hal ini tentunya memiliki resiko, namun sulit untuk dihindari karena keadaan ini memang sudah bertahap mulai dipulihkan. Tapi Diki menilai harusnya ada pemahaman dasar bahwa situasi terkait pandemi COVID-19 sebenarnya bersifat dinamis, yang mana masih ada kemungkinan munculnya varian baru lagi dan potensi gelombang lain meskipun kian mengecil. Menurutnya, dalam hal karantina, mau dihilangkan atau tidak, mitigasi harus tetap dilakukan. Tak hanya itu, mempersiapkan sistem kesehatan dalam negeri juga menjadi hal yang penting dan harus diperkuat. Hal ini karena kasus infeksi COVID-19 bukanlah sesuatu yang memiliki dampak jangka pendek, melainkan juga jangka panjang, seperti efek dari long COVID-19 misalnya. Sekian headline di Petanam.com hari ini, saya Ratu Surya Sumirat undur diri.